Selamat bertemu kembali kepada saudara-saudari yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Permenungan kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, kisah tentang Yesus dan perempuan yang berzina dalam Injil yang kita dengarkan hari ini adalah catatan peristiwa yang terkenal dan mungkin sudah biasa kita dengar ataupun kita baca dalam kitab suci. Kisah ini merupakan kisah konfrontasi antara Yesus Kristus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengenai persoalan apakah seorang perempuan yang kedapatan berzina harus dihukum mati dengan dilempari batu atau tidak. Yesus membuat orang-orang itu menjadi malu dan satu persatu pergi tanpa melaksanakan penghukuman. Yesus pun membiarkan perempuan itu untuk pergi tanpa dihukum dengan satu pesan untuk jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dalam Injil hari ini terdapat 3 kata yang menjadi refleksi bagi kita bersama. Yang pertama adalah dosa, yang kedua penghakiman, dan yang ketiga pengampunan. Kita sering berada pada posisi ini. Kita adalah orang berdosa. Kita juga tidak luput dari penghakiman, dan kita punya anugerah untuk mengampuni. Yang menjadi pertanyaannya, di manakah posisi yang mendominasi hidup kita saat ini? Jika kita berada pada posisi berdosa, maka kita diundang untuk bertobat, karena Tuhan menghendakinya dari diri kita. Yesus memanggil kita dan mengundang kita pada pertobatan yang berujung pada pembaruan diri selaras dengan kehendak Allah. Jika kita berada pada posisi kaum alim ulama dan orang-orang yang merasa dirinya saleh, sudah hidup baik dan benar di hadapan Tuhan, namun mudah menghakimi, kita sedang hidup dalam dosa kesombongan religius. Di antara semua dosa yang ada, dosa yang satu ini justru yang paling berbahaya, sebab yang bersangkutan malah mengira kesalahan yang dilakukannya itu justru tindakan mulia, atau bisa juga
Dia merasa orang yang paling benar, tidak pernah bersalah, tetapi memiliki kecenderungan menghakimi orang lain. Yesus mengundang kita untuk melihat diri kita dengan sungguh. Kita juga harus memiliki jiwa seorang pendosa yang selalu merendahkan diri, merasa tidak pantas, sehingga tidak mudah menghakimi orang lain. Dengan memiliki jiwa seorang pendosa, kita dapat terhindar dari apa yang disebut dosa karena kesombongan religius ini. Dalam masa Prapaskah ini, Tuhan menyapa kita dengan memberi teladan pengampunan kepada orang berdosa. Kita diberi anugerah untuk mengampuni dan menerima mereka yang kurang kita senangi atau yang kita anggap pendosa. Tuhan juga ingin kita kembali kepadanya dengan berbalik dari dosa-dosa kita. Dia setia menanti kita untuk bertobat. Demikianlah permenungan kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada permenungan minggu depan. Salam Imago Dei.